Hello everyone, kembali lagi bersama saya Valentino Hugo Mwiwa dengan NIM 251030117. Nah, di sini saya akan menjelaskan materi tentang simple present tense dan past tense dan juga model verbs. Oke. Yang pertama kita akan masuk ke simple present tense. Nah, tujuan pembelajarannya teman-teman yang pertama menjelaskan pengertian simple present tense dan simple past tense. Yang kedua, menyusun kalimat positif, negatif, dan interrogatif dalam kedua tense. Yang ketiga, menggunakan simple present tense untuk menyatakan kebiasaan, fakta umum atau rutinitas. Dan yang keempat, menggunakan simple past untuk menceritakan kejadian yang sudah terjadi di masa lampau. Simple present tense ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan, rutinitas, fakta umum, dan juga keadaan sekarang. Rumusnya dalam kalimat positif yaitu subject plus verb is atau is untuk he, she, it. Contohnya, she read a book every night. Nah, contoh dalam kalimat negatif, rumusnya adalah subject plus do atau does ditambah not ditambah dengan verb 1. Contohnya, he does not watch TV in the morning. Oke, lanjut contoh dalam interrogatif. Rumusnya yaitu do atau does ditambah dengan subject ditambah verb 1. Contohnya, does your father work in office? Oke, kita lanjut di jenis-jenis subjek. Jenis subjek dalam bahasa Inggris. Yang pertama, subjek pronoun atau kata ganti orang yaitu I, you, he, she, it, we, dan they. Contoh kalimatnya, I play guitar every weekend, atau she watch movie at night, dan juga they are teachers at my school. Verb adalah kata kerja dalam bahasa Inggris, yaitu kata yang menunjukkan tindakan, action, keadaan, atau kejadian. Nah, aturan penambahan s atau is pada verb. Tambahkan s pada verb biasa. Contohnya, dari talk akan menjadi talks, dari sing akan menjadi sings, dari open akan menjadi opens. Contohnya, she talks to her friend every morning, atau he sings very well. Nah, lanjut. Yang kedua, tambahkan is jika verb berakhiran o, ch, sh, ss, x, dan z. Dari do menjadi does, dari teach menjadi teaches, dari miss menjadi misses, dari fix menjadi fixes. Nah, yang ketiga, jika verb berakhiran huruf y. Kalau sebelum y itu ada konsonan, ubah y itu menjadi is. Dari contohnya, carry menjadi carries, worry menjadi worries, study menjadi studies. Contohnya, she carries her bag to school, atau he worries about his exam. Nah, habis itu kalau sebelum y ada vokal a, e, i, o, u, cukup tambahkan s pada akhirnya. Contoh kalimatnya, dari play menjadi plays, dari enjoy menjadi enjoys, dari say menjadi says. Nah, contohnya, he enjoys listening to music, atau she says hello to everyone. Subjek yang wajib ditambah s dan is pada verb. Dari contohnya, he plays basketball every afternoon. Kalau she read a novel before sleeping. It runs fast. Nah, nama tunggal dari Rina, cook dinner for her family, atau the dog watches the children. Subjek yang tidak memakai s atau is pada verb yaitu I, you, they, we, atau verb tetap bentuk dasar mereka tanpa s atau is. Contohnya, I watch movies every weekend, you study hard every day, dan we play badminton after school. Penggunaan do dan does. Oke. Do dan does adalah
auxiliary verb atau kata kerja bantu yang digunakan dalam simple present tense. Nah, fungsinya ada 3. Yang pertama, membentuk kalimat negatif. Yang kedua, membentuk kalimat tanya atau interrogatif. Dan yang ketiga, menekankan kata kerja utama atau emphatic form. Do dipakai untuk subjek I, you, we, dan they. Contohnya, I do not eat breakfast in the evening. Itu dalam kalimat negatif. Kalau kalimat tanya, do you go to the library after school? Contohnya dalam emphatic yaitu I do enjoy learning new things. Nah, selanjutnya kita masuk ke does. Does ini dipakai untuk subjek pada he, she, it atau singular noun atau satu orang atau benda. Contoh kalimat negatif, he does not watch TV at night. Contohnya dalam kalimat tanya yaitu does she play the piano well? Dalam emphatic akan she does love her cat very much. Nah, aturan penting dari ini, setelah do atau does, kata kerja kembali ke bentuk datar atau verb one. Jadi mereka tidak memakai s atau yes lagi. Contohnya yang benar, he does not play football on Sunday. Nah, kalau contoh yang salah itu seperti he does not plays, jadi itu ada akhiran s, jadi itu salah ya teman-teman. Jadi kesimpulannya, do itu untuk I, you, they, we, dan does itu untuk he, she, it. Setelah do atau does, verb harus kembali ke bentuk dasar tanpa is atau es. Oke, kita lanjut ke berikut yaitu simple past tense. Nah, simple past tense ini digunakan untuk menyatakan kejadian atau peristiwa yang sudah terjadi di masa lampau. Nah, biasanya disertai dengan keterangan waktu tertentu seperti yesterday, last week, today's ago, in 2020 dan sebagainya. Nah, rumusnya yang pertama dalam kalimat positif yaitu subject plus verb to. Contohnya, we watches a concert last weekend. Nah, contoh dalam kalimat integratif, rumusnya subject plus did not plus verb one. Contohnya, he didn't atau did not go to the market yesterday. Rumusnya dalam kalimat integratif yaitu did plus subject plus verb one. Contohnya, did they play basketball last night? Nah, keterangan waktu yang sering dipakai ini yaitu every morning, every weekend, once a week, twice a month, always, often, sometimes, rarely, never, on Friday, in the evening, dan lain sebagainya. Nah, contoh kalimatnya, I wake up early every morning, atau my sister studies in her room every night. Nah, teman-teman, itu saja materi dari simple tense yang bisa saya berikan. Sampai jumpa dan terima kasih. Oke teman-teman, tadi kan kita sudah belajar tentang simple tense ya, dari simple present tense dan juga past tense, dan sekarang kita masuk ke materi yang berikut yaitu modal verbs. Nah, tujuan pembelajaran dari modal verb ini yang pertama, menjelaskan pengertian dan fungsi modal verbs dalam kalimat. Yang kedua, menggunakan modal verbs dengan tepat dalam kalimat afirmatif, negatif, dan interrogatif. Dan yang ketiga, membedakan penggunaan berbagai modal verb sesuai maknanya dalam kemampuan, izin, kewajiban, saran, atau kemungkinan. Dan yang keempat, menyusun kalimat dan dialog menggunakan modal verb dalam konteks kehidupan sehari-hari. Nah, modal verb ini adalah kata kerja bantu atau auxiliary verbs yang digunakan untuk menunjukkan mood atau sikap pembicara terhadap tindakan seperti kemampuan, izin, keharusan, atau kemungkinan. Modal verbs tidak berubah bentuk meskipun subjeknya berbeda dan selalu diikuti oleh verb one atau berinfinitif. Jenis dan fungsi modal verbs yang pertama itu jenis yang pertama adalah can. Jadi ini adalah digunakan untuk menyatakan kemampuan atau izin.
Misalnya ketika seseorang mampu melakukan sesuatu atau minta izin untuk melakukan sesuatu. Contohnya, I can ride a bicycle atau saya bisa mengendarai sepeda. Jenis yang kedua, call. Call digunakan untuk menyatakan kemampuan di masa lalu atau meminta izin dengan cara yang lebih sopan. Contohnya, call you lend me your pen please, atau bisakah kamu meminjamkan pulpenmu. Jenis yang ketiga yaitu may. May ini dipakai untuk menyatakan izin secara sopan atau kemungkinan yang bisa terjadi. Contoh kalimatnya, you may leave the room now, atau kamu boleh meninggalkan ruangan sekarang. Yang keempat ada might. Might ini menunjukkan kemungkinan juga, tetapi tingkat kemungkinannya lebih kecil dibandingkan dengan may. Nah, contohnya, it may snow tonight, atau mungkin akan turun salju malam ini. Nah, itu belum tentu ya teman-teman. Jenis dan fungsi yang kelima itu adalah must. Must ini digunakan untuk menyatakan kewajiban atau keharusan yang kuat. Bisa untuk menyimpulkan sesuatu secara logis. Contohnya, you must finish your project today, atau kamu harus menyelesaikan proyekmu hari ini. Jenis yang keenam ada sal. Sal sering digunakan untuk tawaran atau janji. Biasanya dalam konteks formal dan sering digunakan dengan I atau we. Contohnya, shall we start the meeting now, atau haruskah kita memulai rapat sekarang. Jenis yang ketujuh ada solve. Nah, solve ini dipakai untuk memberikan saran atau kewajiban. Contohnya, you should drink more water every day, atau kamu sebaiknya minum air lebih banyak setiap hari. Nah, lanjut ke will. Will digunakan untuk menyatakan niat atau keputusan yang akan dilakukan di masa depan. Contoh, I visit my grandparents tomorrow. Saya akan mengunjungi kakek nenek saya besok. Baik, lanjut ke jenis yang ke-9 yaitu word. Nah, ini sering digunakan untuk membuat permintaan sopan atau menceritakan kebiasaan di masa lalu. Contoh, would like to join us for dinner, atau apakah kamu mau bergabung makan malam bersama kami. Dan jenis yang ke-10 mustn't. Nah, mustn't ini berarti tidak boleh digunakan. Mustn't berarti tidak boleh dan digunakan untuk menyatakan larangan keras. Nah, contohnya, you must touch the electric wire, atau kamu tidak boleh menyentuh kabel listrik. Lanjut ke jenis yang ke-11 yaitu have to. Nah, itu menunjukkan kewajiban umum yang berasal dari aturan atau situasi, bukan pendapat pribadi. Contohnya, I have wake up early for work, atau saya harus bangun pagi untuk bekerja. Nah, jenis yang ke-12 ada ought to. Nah, ought to ini digunakan untuk menyatakan kewajiban moral atau saran yang kuat. Contohnya, you ought to respect your teachers. Kamu seharusnya menghormati gurumu. Lanjut ke fungsi yang ke-13 yaitu need to. Nah, need to ini berarti perlu atau harus dilakukan karena dibutuhkan. Contohnya, you need to study before the exam, atau kamu perlu belajar sebelum ujian. Nah, itu harus. Dan jenis yang ke-14 atau yang terakhir yaitu you should do. Nah, ini digunakan untuk menyatakan kebiasaan di masa lalu yang sekarang sudah tidak bisa dilakukan lagi. Contohnya, I used to live in Surabaya. Nah, dulu saya tinggal di Surabaya. Itu artinya. Lanjut, aturan umum penggunaan modal verbs. Yang pertama itu tidak ditambah s atau ed. Contoh kalimat yang salahnya, she can drive. Nah, yang betul adalah she can drive. Yang kedua, diikuti oleh verb one, jadi dia tanpa to. Contoh kalimat yang salah itu, he can to cook very well. Yang benar adalah he can cook very well. Oke. Bentuk negatif itu modal ditambah not ditambah verb one. Contoh dari can menjadi cannot atau can't ditambah t di belakang. Dari solve menjadi solved. Dari must menjadi mustn't. Yang keempat, bentuk tanya modal plus subject plus verb one. Nah, contoh kalimatnya, can they play football, atau solve we start now.
Nah, teman-teman, itu saja materi model verb yang bisa saya berikan. Semoga teman-teman bisa paham, dan sampai jumpa dan selamat siang untuk kita semua. Shalom.